Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat mengikuti mata kuliah pada hari ini. Baik, langsung saja. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi yang berjudul Periodisasi Sejarah Pendidikan Islam. Saya atas nama Andi Tendriani selaku moderator dan pemateri pertama. Pemateri kedua atas nama Anti Sagita dan pemateri ketiga atas nama Andi Herpiana AP. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sejarah pendidikan Islam. Kata sejarah secara etimologi dapat diungkapkan dalam bahasa Arab, yaitu tarikh, sirah, atau ilmu tarikh, yang berarti ketentuan masa atau waktu. Sedangkan ilmu tarikh yaitu ilmu yang membahas suatu peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Secara terminologi, sejarah adalah sejumlah keadaan dan peristiwa penting yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi pada individu dan masyarakat sesuai pada kenyataan alam dan manusia yang telah terjadi. Dan terdapat berbagai teori yang menjelaskan asal-usul kata sejarah. Sebagian ada yang berpendapat kata sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarah yang berarti pohon. Sejarah dapat diartikan sebagai upaya merekonstruksi peristiwa atau kejadian di masa lalu yang menggunakan berbagai sumber berupa data dan fakta yang dapat dipercaya. Sejarah pendidikan Islam adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek atau komponen pendidikan yang pernah terjadi dan dilakukan oleh umat Islam dengan berpedoman pada ajaran Islam sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah serta sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Baik, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Anti Sagita dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, yakni yang ini saya jelaskan di sini yaitu tentang periodisasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu masuknya Islam di Indonesia. Masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia. Sulit sekali untuk menjelaskan hal tersebut karena belum ada bukti tertulis tentang tepat masuknya Islam di Indonesia. Di sini kita banyak menggunakan pemikiran-pemikiran dulu orang mengatakan bahwa masuknya Islam dan berkembangnya Islam di Indonesia itu karena disebabkan oleh adanya jalur pelayaran dan perdagangan antara dunia Arab dengan Asia Timur. Selanjutnya yang kedua yakni pendidikan zaman Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan tempat studi Islam yang paling tua yang dilakukan oleh sebuah kerajaan.
Sementara itu, untuk keluar kerajaan atau halakah, ajaran Islam diduga sudah dilakukan di koloni-koloni tempat perdagangan Islam berdatangan di pelabuhan-pelabuhan. Setelah kerajaan Samudra Pasai, ada juga kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Iskandar Muda juga sangat memperhatikan perkembangan agama dengan mendirikan masjid-masjid seperti Masjid Bait Al-Rahman dan di Banda Aceh dan pusat-pusat pendidikan Islam yang disebut dengan Daya. Pada saat kerajaan Aceh mulai dibentuklah sebuah pendidikan Islam dengan membentuk yang namanya Masjid Bait Ar-Rahman. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan oleh sultan-sultan selanjutnya, sehingga di Aceh terdapat ulama-ulama yang terkenal yang sangat berjasa menyebarkan ilmu pengetahuan Islam di Asia Tenggara. Samudra Pasai, Malaka dan Aceh merupakan pusat-pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam. Dari sinilah ajaran-ajaran Islam tersebut ke seluruh pelosok Nusantara melalui karya-karya ulama serta murid-murid yang menuntut ilmu ke sana. Di Kerajaan Islam Banjar Kalimantan Selatan, lembaga pendidikan Islam pertama dikenal dengan nama Langgar. Orang pertama yang mendirikan Langgar adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, yakni pendidikan Islam pada zaman penjajahan Belanda. Pemerintahan Belanda mulai menjajah Indonesia pada tahun 1619 Masehi, yaitu ketika Jan Pieter Zoon menduduki Jakarta dan dilawan oleh Sultan Agung Mataram yang bergelut Sultan Abdurrahman Kaifullah Syeddan Panatogomo. Pada zaman Sultan Islam ini, hitungan tahun Saka diislamkan dengan tahun Hijriah dan berlaku di seluruh negara. Nama hari dan bulan diambil dari Islam, sedangkan hitungan tahunnya diambil dari Jawa. Hal ini menggambarkan adanya usaha mempertemukan unsur kebudayaan Islam dengan kebudayaan pribumi dan hal-hal yang tidak merusak akidah dan ibadah. Sekian itu yang sempat saya sampaikan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Dengan ini saya persilahkan. Bismillah, perkenalkan nama saya Andi Harjana Ate. Di sini kami akan melanjutkan pembahasan kita mengenai periodisasi sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Baik, kita mengarah kepada poin yang keempat, yaitu pendidikan di zaman penjajahan Jepang. Nah, Jepang masuk ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942 menduduki Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian terus memasuki daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, pendidikan pada masa Jepang di Indonesia memperlihatkan gambar yang buruk bila kita bandingkan dengan masa pemerintahan Belanda. Sebagai gambaran adalah jumlah sekolah dasar dari 21.500 menurun menjadi 13.500. Sekolah lanjutan dari 850 menjadi 20. Jumlah murid sekolah dasar merosot 30%, sekolah menengah merosot 90%, guru-guru SD berkurang 35%, guru sekolah menengah tinggal 5%, dan angka buta huruf pada saat itu adalah sangat tinggi sekali. Nah, secara umum pendidikan Islam di Indonesia terkait kepada dua hal. Yang pertama terkait dengan kondisi dan situasi yang sangat mempengaruhi sekali tentang pendidikan. Kedua, kebijakan Jepang terhadap Islam. Sejauh yang diamati dalam lintasan sejarah Indonesia, ada dua hal pula yang perlu disentuh dalam hal ini, yaitu sikap dan pandangan umat Islam terhadap Jepang, sikap serta pandangan Jepang terhadap umat Islam di Indonesia. Nah, dan pada saat itu, Letnan Jenderal Imamura, pejabat militer Jepang tertinggi di Jawa, menyampaikan pidato yang isinya bahwa pihak Jepang bertujuan untuk melindungi dan menghormati
Islam. Nah, kebijakan Jepang secara umum tersebut tentu pula berpengaruh kepada kebijakan dalam hal pendidikan Islam di Indonesia. Nah, kebijakan Jepang dalam pendidikan Islam ini adalah pada tingkat rendah, Jepang merasa puas tidak mengawasinya secara langsung, berbeda dengan tingkat lanjutan, sekolah guru dan lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk diawasi dan diatur oleh mereka sendiri. Nah, di antara aturan-aturan yang ditegaskan oleh pemerintahan Jepang dalam pendidikan Islam adalah pada tahun 1943 melarang pengajaran agama yang wajib di sekolah-sekolah lanjutan negeri. Selanjutnya di bulan yang sama didirikanlah organisasi yang bernama Pergabungan Guru Islam Indonesia, sebuah organisasi guru Islam yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Kemudian kita mengarah kepada poin yang kelima atau yang terakhir, yaitu pendidikan Islam di masa kemerdekaan. Nah, dengan susah payah, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya sendiri tanpa meminta balas kasihan pemerintah Jepang dan bangsa lainnya. Nah, sebagai modal dan pedoman pertama bagi rakyat dan pemerintah di lapangan pendidik, dipergunakan rencana usaha pendidikan atau pengajaran yang telah dipersiapkan pada hari-hari terakhir penjajahan Belanda, penjajahan Jepang. Dan sebagai langkah awal dikeluarkan instruksi umum oleh PP Dangka, yaitu Kiai Hajar Dewantara. Selain itu, bangsa Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dan dasar penyelenggaraan pendidikan nasional. Upaya menjelaskan sistem pendidikan nasional, pemerintah memberikan penghargaan tinggi bagi pendidikan agama Islam, termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang sudah ada pada tanggal 22 Desember 1945, BPKMIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, eksistensi pendidikan agama sebagai komponen pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1950 yang sampai sekarang masih berlaku, di mana ia menyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dan Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Kemudian tahap demi tahap, sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa Indonesia, pendidikan Islam semakin terintegrasikan secara total dalam pendidikan nasional. Baiklah, hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan atau mohon diluruskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.